Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan pembukuan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa ini memiliki perbedaan gitu ya dalam pencatatannya. Yaitu yang pertama, ada perbedaan pada jurnalnya. Kedua, perbedaan pada buku besar. Dan yang terakhir pada kartu persediaan, itu persediaannya. Seperti itu. Untuk perbedaan pada jurnalnya, perusahaan jasa itu hanya memiliki satu jurnal, yaitu jurnal umum. Jadi jurnal umum di sini tuh semua transaksi yang terjadi pada bulan itu, gitu ya, misalnya dituliskan ke dalam jurnal umum semuanya, seperti itu. Nah, untuk jurnal pada perusahaan dagang, dia itu memiliki 5 sampai 6 jurnal atau bahkan bisa lebih dari itu. Yang pertama di sini jurnalnya pada perusahaan dagang itu ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan di sini itu apa ya? Segala sesuatu yang dijual, baik itu secara tunai atau secara kredit. Seperti itu. Nah, untuk dasar pencatatannya yaitu menggunakan pencatatannya ini ya dasarnya itu yaitu faktur penjualan. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian di sini adalah segala sesuatu yang keterkaitan dengan yang kita beli. Nah, tetapi yang kita beli di sini itu yang kita beli secara kredit, bukan yang dibeli secara secara tunai. Karena kalau secara tunai ini bukan masuknya ke dalam jurnal pembelian ya, masuknya ke jurnal kas keluar. Untuk jurnal pembelian ini dasar pencatatannya yaitu ada pada bond pembelian. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada jurnal kas masuk. Nah, jurnal kas masuk di sini itu semua jenis transaksi yang bisa menambah kas kita. Contohnya, pembayaran piutang atau pendapatan tunai atau juga misalnya penjualan aset secara tunai seperti itu. Lalu yang keempat ada jurnal kas keluar. Nah, untuk jurnal kas keluar ini semua jenis transaksi-transaksi yang bisa mengeluarkan kas. Contohnya, pembayaran utang, pembelian secara tunai, atau pembelian aset dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang kita beli secara tunai ini masuk ke dalam jurnal kas keluar. Lalu yang kelima ada jurnal gabungan atau jurnal umum. Nah, untuk jurnal gabungan atau jurnal umum ini apa ya? Segala jenis transaksi yang tidak masuk dari keempat jurnal yang sebelumnya, yaitu jurnal penjualan, pembelian, kas masuk, dan kas keluar, yang tidak masuk ke situ, kita tuliskan ke dalam jurnal gabungan atau jurnal umum. Seperti itu. Contohnya, misalnya ya, jurnal koreksi, misalnya ada kesalahan pencatatan, akumulasi, atau penyusutan lainnya. Itu kita bisa tuliskan pada jurnal umum atau jurnal gabungan ini. Dan yang keenam, yaitu ada jurnal bank. Nah, di sini tuh semua jenis transaksi dicatat yang berkaitan dengan bank. Seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan dagang dan perusahaan ini dari sisi jurnalnya. Selanjutnya dari segi buku besarnya. Nah, perusahaan jasa ini tuh memilih buku besarnya tuh hanya memiliki satu, yaitu buku besar utama. Jadi di buku besar utama ini tuh segala ringkasan dari akun-akun yang disatukan di satu buku, dituliskan di dalam buku besar utama tersebut. Untuk perusahaan dagang, dia itu memiliki dua, yaitu ada buku besar pembantu dan buku besar utama. Nah, untuk buku besar pembantu ini yaitu ada dua ya pembahasannya yang ditulis di buku besar pembantu
dan buku besar pembantu utang. Seperti itu. Lalu ada dari segi persediaannya. Nah, untuk perusahaan jasa, dia itu tidak memiliki persediaan. Tidak, dia tidak memiliki persediaan. Tetapi untuk perusahaan dagang, dia ini memiliki persediaan. Sehingga dengan memiliki persediaan tersebut, dia itu memiliki 3 metode pencatatannya, yaitu ada metode LIFO, FIFO, dan average. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah gitu ya, untuk metode LIFO itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, terus karena adanya persediaan juga gitu ya, maka perusahaan juga harus memiliki HPP, harga pokok penjualannya. Nah, untuk metodenya itu ada metode periodik dan ada metode perpetual. Seperti itu. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.